Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah dan di hadapan kita ada bulan Zulhijjah. Tentu tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan. Ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dan besar. Padanya ada amalan-amalan yang dianjurkan, disukai, dengan pahala yang dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan tentang keutamaan 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr, di mana di surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar dan juga 10 malam. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 yang dimaksud di ayat ini adalah 10 pertama Zulhijjah. Dan ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas al-mufassirun atau al-mufassirin, mayoritas ulama-ulama ahli tafsir dulu dan sekarang. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir mengatakan wa huwa sahih, dan itu adalah pendapat yang sahih. Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila ia bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan besarnya kedudukan sesuatu itu, keutamaan dan kemuliaannya. Karena Allah yang Maha Agung tidak akan bersumpah kecuali dengan menyebut sesuatu yang mulia juga. Ini keutamaan 10 pertama Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang kedua juga masih di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj bahwa hari-hari 10 pertama Zulhijjah itu adalah disebut di situ sebagai al-ayyamul ma'lumat, hari-hari tertentu yang telah ditentukan, yang dianjurkan padanya untuk memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari maklumat, hari-hari yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui. Maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Berzikir atas apa? Atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-ayyam al-ma'lumat di ayat ini adalah 10 pertama Zulhijjah. Di antara yang berpendapat ini di kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dua ulama terkemuka dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Ini dua ayat yang menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama Zulhijjah ini di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 10 pertama Zulhijjah itu adalah afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik atau seutama-utama hari di dunia. Sebagaimana di dalam hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah
semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Fuddila ayyamud dunya," atau "Fadlu ayyamid dunya ayyamul ashar." Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar." Sebaik-baik, seutama-utama hari dunia yaitu 10 hari pertama dari Zulhijjah. Qila, lalu ditanyakan kepada beliau, "Wala mithlahunna fi sabilillah?" Apakah berjihad di jalan Allah juga tidak sama dengannya? Wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turab. Rawahul Bazzar wa Ibnu Hibban wa sahahu al-Albani. Kata beliau, bahkan berjihad di jalan Allah sekalipun tidak akan sebanding dengannya, kecuali seorang yang pergi berjihad lalu dia mengotori wajahnya dengan tanah-tanah di medan jihad. Maksudnya dia gugur di medan jihad, mati syahid fisabilillah. Itu yang bisa menandingi keutamaan 10 pertama Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini keutamaan yang sangat besar. Hari-hari 10 hari pertama dari Zulhijjah merupakan hari terbaik di dunia. Bahkan tidak ada yang mengalahkannya kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian keutamaan yang keempat dari 10 pertama Zulhijjah, bahwa dalam 10 hari pertama Zulhijjah itu ada Yaumu Arafah, hari Arafah, yang merupakan hari Al-Hajjul Akbar, hari pengampunan dosa-dosa, hari pembebasan dari api neraka. Kalau seandainya dari 10 hari pertama Zulhijjah itu tidak ada yang memiliki keutamaan kecuali satu hari Arafah saja, itu sudah cukup sebagai sebuah keutamaan yang sangat besar. Karena hari itu adalah Haji Al-Akbar. Hari itu diampuni dosa-dosa. Hari itu banyak dari hamba-hamba Allah dibebaskan dari api neraka. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwa di 10 hari pertama Zulhijjah itu juga ada padanya Yaumun Nahar. Yaumun Nahar apa itu? Hari penyembelihan hewan udhiyah, kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Arafah tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah itu Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Itu adalah hari yang terbaik dalam setahun menurut sebagian ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyam 'indallahi yaumun nahar." Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian keutamaan lain 10 pertama Zulhijjah, bahwa pada 10 pertama Zulhijjah ini terkumpul padanya induk-induk pokok-pokok ibadah. Berbagai macam pokok ibadah ada pada 10 hari pertama ini, sehingga dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, "Walladhi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wa la yata'atta dzalika fi ghairihi." Beliau berkata, yang zahir, yang nyata, bahwa penyebab 10 pertama Zulhijjah itu memiliki keistimewaan karena pada hari-hari itu terkumpul padanya induk-induk ibadah seperti sholat 5 waktu pasti di 10 hari pertama. Kemudian di sana ada apa? Ada sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ada siam. Siam apa? Siam Arafah, puasa Arafah, dan juga puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8-nya. Kemudian ada sedekah. Sedekah apa?
dengan menyembelih. Kita menyembelih lalu kita sedekahkan sebagian dari daging itu kepada saudara-saudari kita kaum muslimin. Kemudian juga ada ibadah yang agung yang merupakan rukun Islam kelima, yaitu haji. Juga di 10 pertama Zulhijjah. Nah, terkumpul induk-induk pokok-pokok ibadah pada 10 pertama Zulhijjah ini, yang mana tidak terkumpul di hari-hari lain, di bulan-bulan lain. Misal di Ramadan tidak ada haji, tidak ada nahar penyembelihan hewan kurban, tidak ada puasa Arafah, dan seterusnya. Maka ini dia yang menjadikan 10 Zulhijjah, 10 pertama Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya ini, kita bersemangat, bergembira untuk menanti, menyambut, dan juga menghadapi 10 pertama Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bertemu dengan 10 pertama Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan serta disukai pada 10 pertama tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.